Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Audit Sistem Informasi ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Audit Sistem Informasi Penjualan pada UMKM MAM menggunakan framework COVID-5. Dengan saya sendiri yaitu Denisia Muldita dengan NIM 19210625. Perkenalkan, nama saya Gabriel Fiari dari Imros Simanjuntak dengan NIM 19210973. Saya Jafal Umam Ahmad dengan NIM 19210818. Kenalkan, nama saya Muhammad Nur Alfat dengan NIM 19210416. Pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang mengapa kami mengambil judul tersebut yaitu kemajuan teknologi informasi atau TI telah memberikan banyak manfaat bagi berbagai sektor termasuk usaha mikro kecil dan menengah atau biasa kita sebut UMKM. Salah satu penerapan TI di UMKM tersebut adalah sistem informasi penjualan yang telah mengadopsi teknologi informasi untuk mendukung penjualan dan pemasaran produk mereka. Meskipun demikian, penggunaan TI ini juga menimbulkan berbagai tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasional. Dan di sini terdapat permasalahan yang kami hadapi yaitu aplikasi yang bermasalah, ketidakakuratan pengiriman produk, keterbatasan dalam manajemen sumber daya manusia, serta teknologi yang kurang optimal dalam mendukung transaksi penjualan. Permasalahan ini juga menuntut dilakukan adanya audit sistem informasi untuk mengevaluasi dan meningkatkan kerja sistem yang ada. Oke, next ke landasan teori. Landasan teori yang pertama itu ada audit sistem informasi atau ASI, disingkat ASI, merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti untuk menentukan apakah suatu sistem informasi melindungi aset, memelihara integritas data, dan beroperasi secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang dimana tujuannya itu untuk memastikan bahwa sistem tersebut bekerja dengan efisien dan memenuhi kebutuhan bisnis. Dan di sini sebelah ASI itu ada UMKM yang merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yaitu didefinisikan berdasarkan jumlah aset dan omset tahunan. Dan di sini ada COVID-5 framework atau Control Objective for Information and Related Technology adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh ISACA untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa TI selaras dengan tujuan bisnis, mengelola risiko, dan memberikan nilai tambah. Oke, next kita ke landasan teori. Yang kedua, landasan teori yang kedua ini berisikan definisi dari jenis penilaian yang kami ambil yaitu maturity level, yang merupakan pengukuran tingkat kematangan atau perkembangan suatu proses sistem dalam organisasi. Dan di sini terdapat dua tabel ya, ada tabel pertama itu nilai ketercapaian dan tabel kedua skala pembuatan indeks. Sesuai dengan kebutuhan dan kondisi, UMKM sendiri terdapat 4 tingkatan yang digunakan dan menurut kami itu sudah cukup untuk mengevaluasi capability sistem informasi yang ada. Jadi menggunakan 4 tingkatan dapat menyederhanakan analisis dan interpretasi hasil yang hal ini tuh memudahkan dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan tanpa terlalu banyak komplikasi yang mungkin timbul dari model yang lebih kompleks. Next. Selanjutnya, tahap penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang dimana penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam penggunaan sistem informasi pada UMKM MAM. Lalu yang kedua ada studi literatur dan menentukan domain, yang dimana penyusun melakukan studi literatur mengenai COVID-5, lalu menentukan domain yang sesuai dengan aktivitas-aktivitas terkait dari objek yang penyusun teliti. Lalu yang ketiga ada metode pengumpulan data yang terdiri dari yang pertama ada wawancara, kuesioner, dokumentasi. Yang dimana wawancara ini penulis menggunakan
metode Google Form. Lalu di dalam Google Form ini menggunakan beberapa kuesioner, yang dimana kuesioner ini menggunakan 6 subdomain dari COVID-5, yaitu EDM04, APO04, APO07, BAI08, DSS01, dan MEA03. Lalu ada dokumentasi, yang dimana dokumentasi ini penulis menggunakan atau mengumpulkan data dari informasi dari hasil pengisian kuesioner tersebut. Lalu yang keempat ada proses audit dan analisa hasil. Pada proses ini dilakukan proses audit pada aplikasi penjualan UMKM MAM menggunakan COVID-5 dari seluruh subdomain yang digunakan dengan fokus pada domain EDM04, APO04, APO07, BAI08, DSS01, MEA03 dengan prosesnya, yaitu yang pertama melakukan perhitungan tingkat kematangan atau indeks kuesioner. Lalu yang kedua menentukan nilai maturity index. Lalu yang ketiga menentukan nilai kematangan domain. Lalu pada tahap yang keempat proses audit dan analisa hasil, yang dimana tahap yang terakhir adalah membuat laporan hasil audit. Laporan audit ini terdiri dari kesimpulan semua jenis temuan audit yang di dalamnya berisi dampak kepada pihak UMKM, MAM, dan kemudian diberikan rekomendasi untuk tata kelola IT. Baik, selanjutnya ada kriteria pengukuran. Yang pertama, EDM Evaluate Direct and Monitoring, yang dimana terdapat 3 subdomain dari EDM04, yaitu ada EDM04.01 Evaluate Resource Management, yaitu kegiatan memeriksa dan membuat keputusan tentang strategi menyediakan sumber daya TI dan mengembangkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan kebutuhan masa depan, rutin dilaksanakan. Lalu ada EDM 04.02 Direct Resource Management, yang dimana mengkomunikasikan penerapan strategi sumber daya dan prinsip yang telah disepakati. Lalu ada EDM 04.03 yang dimana monitor resource management, alokasi dan optimalisasi sumber daya telah sesuai dengan tujuan dan prioritas perusahaan. Lalu yang kedua, kinerja pegawai selalu dipantau agar mencapai target perusahaan. Lalu yang ketiga, perbaikan masalah dilakukan apabila ada penyebab yang mendasarinya. Selanjutnya ada APO, Align, Plan, and Organize, yaitu subdomain APO04 Manage Innovation, ada APO04.1 Create and Environment Conducive to Innovation, yang dimana menciptakan inovasi yang sesuai dengan visi misi perusahaan. Lalu yang kedua, terdapat kotak atau tempat penyampaian inovasi pada perusahaan. Lalu yang ketiga, mendorong ide-ide inovasi dari pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis. Lalu ada APO 04.02 Maintain an Understanding of the Enterprise Environment, yaitu rutin melakukan menemukan antar bagian untuk melihat peluang dari permasalahan yang terjadi. Lalu yang ketiga ada APO 04.03 Monitor and Scan the Technology Environment, yang dimana perusahaan selalu mengadopsi inovasi teknologi baru, lalu melakukan penelitian untuk mengidentifikasi teknologi baru yang bisa diterapkan pada perusahaan. Lalu yang ketiga, perusahaan menampung ide-ide inovasi dari pegawai untuk dianalisis guna diterapkan pada perusahaan. Lalu terdapat APO 04.04 yang dimana assess the potential of emerging technologies and innovation ideas, yang dimana mengidentifikasikan masalah apapun yang mungkin perlu diselesaikan atau dibuktikan melalui inisiatif proof of concept. Lalu ada yang kelima ini APO 04.05 Recommend Appropriate Future Initiative, yaitu peluang inovasi yang layak dikomunikasikan lalu dimasukkan ke dalam strategi TI dan proses arsitektur perusahaan. Lalu ada APO 04.06 Monitor the Implementation and Use of Innovation, yang dimana dilakukan penilaian terhadap inovasi baru yang diterapkan sebagai bagian dari pengembangan arsitektur perusahaan dan realisasi selama manajemen program inisiatif. Lalu yang kedua ada mencatat informasi dan peluang inovasi yang diterapkan untuk perbaikan inovasi yang akan datang. Lalu ada APO 07.01 Maintain Adequate
and appropriate staffing, yaitu mengevaluasi persyaratan pegawai secara teratur sebagai pengguna TI di perusahaan agar memadai dan tepat sebagai pendukung proses kontrol bisnis. Prosedur perekrutan pegawai dilakukan sesuai kebijakan perusahaan. Lalu yang ke-8 ada PO 07.02 Identify Key IT Personal, yaitu perusahaan secara teratur menguji rencana cadangan staff. Lalu ada PO 07.03 Maintains the skill of competence of personal, yaitu perusahaan menentukan standar keterampilan yang harus dikuasai oleh sumber daya internal dan eksternal demi mencapai tujuan perusahaan. Lalu yang kedua ada perusahaan memberikan program pelatihan untuk membangkitkan skill SDM pada perusahaan. Lalu ke-10 ini ada APO 0704 Evaluate Employee Job Performance, yaitu menentukan target individu agar mencapai tujuan TI perusahaan. Perusahaan mengevaluasi kinerja pegawai lalu mengembangkan rencana peningkatan kinerja, menerapkan dan mengkomunikasikan proses disiplin pegawai. Lalu yang ke-11 ada APO 07.05 Plan and Track the Usage of IT and Business Human Research, yaitu perusahaan menyimpan informasi mengenai waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan sebuah tugas atau proyek yang berbeda. Lalu yang kedua ada perusahaan memahami permintaan akan sumber daya manusia saat ini dan masa depan untuk mencapai tujuan TI dan untuk memberikan layanan juga solusi. Lalu yang ketiga perusahaan melakukan inventarisasi sumber daya manusia dan TI. Lalu yang ke-12 ada APO 07.06 yang dimana manage contract staff. Perusahaan menerapkan kebijakan dan prosedur yang menjelaskan kapan, bagaimana, dan jenis pekerjaan apa yang dapat dilakukan untuk ditambah oleh pegawai sesuai dengan kebijakan perusahaan. Pegawai menerima perjalanan kontrak sesuai dengan tupoksi. Ada yang ketiga BAI, yaitu Bullet Acquire Implement. Yang pertama ada BAI 08.01. Yang pertama itu ada setiap bagian, pelanggan, dan mitra bisnis mengkomunikasikan pengetahuannya untuk kemajuan perusahaan. Lalu yang kedua, perusahaan menyediakan wadah untuk transfer pengetahuan ke semua bagian perusahaan. Lalu yang kedua ada BAI 08.02. Perusahaan mempertimbangkan konten yang akan ditampilkan sesuai dengan kebijakan dan aturan yang ada. Lalu yang ketiga ada BAI 08.03 yang dimana tampilan website mencakup informasi yang dibutuhkan pelanggan. Lalu yang keempat ada BAI 08.04 Use and Share Knowledge. Pengguna diberi pemahaman bagaimana cara menggunakan sistem penjualan tersebut. Lalu ada BAI 08.05 Evaluate and Retire Information, yang dimana informasi yang sudah tidak diperlukan tidak ditampilkan lagi pada sistem. Lalu yang keempat ini ada DSS Deliver Service and Support, yang dimana Manage Operation termasuk dalam Manage Operation. Yang pertama DSS 01.01 Perform Operational Procedure. Keamanan data yang dimasukkan pengguna aman atau tidak disalahgunakan oleh perusahaan. Lalu yang kedua, semua informasi yang telah diinput oleh pelanggan telah sesuai untuk diproses pada tahap selanjutnya. Lalu yang ketiga ada pengguna menerima pesanan yang sesuai dengan pesanan tepat waktu. Lalu yang keempat, prosedur penggunaan sistem jelas tersampaikan pada pelanggan. Lalu pada DSS 01.02 Manage Outsource IT Service, yaitu informasi yang dimasukkan ke dimasukkan pelanggan ke. Lalu yang kedua ada DSS 0. Lalu selanjutnya DSS 01.02 Manage Outsource IT Service, informasi yang dimasukkan pelanggan terjaga keamanannya. Lalu yang ketiga ini ada DSS 01.03 Monitor IT Infrastruktur. Terdapat menu riwayat pesanan yang bisa diakses pengguna. Terjadinya gangguan layanan saat melakukan transaksi pembelian. Terdapat prosedur atau tata cara pembelian produk pada sistem. Lalu ada DSS 01.04 Manage the Environment, yaitu terjadi bencana alam atau buatan manusia dapat berpengaruh pada proses bisnis perusahaan. Backup data selalu dilakukan perusahaan guna menghindari kehilangan data. Lalu ada DSS 01.05 Manage Facilities. Demi keberlangsungan bisnis, perusahaan menyediakan generator guna menghindari pemadaman listrik atau kemungkinan lain. Peralatan TI yang digunakan telah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Lalu yang E atau yang kelima ada MEA, Monitor, Evaluate, and Assess.
yang dimana subdomain MEA03 monitor, evaluate, and assess completions with external requirement, yaitu MEA 03.01 identify external compliance requirement, yaitu apakah staf IT sudah menetapkan tanggung jawab untuk mengidentifikasikan dan memantau perusahaan yang relevan dengan sumber daya teknologi informasi. Lalu ada MEA 03.02 optimize response to external requirement, yaitu apakah staf IT sudah meninjau kebijakan, prinsip dan standar dan metodologi menangani resiko dengan menggunakan ahli internal dan eksternal. Lalu ada MEA 03.03 confirm external compliance, apakah sudah secara teratur mengatur kebijakan untuk memastikan kepatuhan hukum dan peraturan yang relevan terkait dengan pengolahan informasi. Lalu ada MEA 03.04 obtain assurance of external compliance, apakah sudah mendapatkan informasi kepatuhan terhadap kebijakan internal dari pemilik proses bisnis dan teknologi informasi. Oke, next. Oke, bab selanjutnya ada hasil dan pembahasan, yaitu analisis data. Yang pertama, menentukan tingkat kematangan. EDM 04 ensure result optimization, yang dimana maturity level EDM 04 ini sebelum mendapatkan maturity indeksnya, maka dicari dulu adalah indeks kuesionernya. Nah, setelah didapatkan indeks kuesionernya, lalu dicarilah maturity index. Setelah mendapatkan nilai maturity index seperti di atas, ada EDM 04.01 evaluate result management 1,63, lalu EDM 04.02 direct resource management 1,61, EDM 04.03 monitor resource management 1,63, lalu total maturity indexnya 4,87. Nah, untuk maturity level domain EDM 04 yaitu 5,70/3, total control 1,62, sehingga nilai 1,62 senilai dengan 162%. Berdasarkan pada presentasi perhitungan berarti sudah mencapai level F atau fully achieved, yaitu kemampuan TI sudah sesuai, baik SDM, proses, dan teknologi sudah mampu mendukung tujuan perusahaan. Oke, next. Hasil dan pembahasan analisis data. Yang pertama, menentukan tingkat kematangan. B. APO 04 Manager Innovation. Table 4 Maturity Level. APO 04. Subdomains APO 04 Manager Innovation. Nama kontrol APO 04.01 Create an environment condition to innovation. Maturity index-nya 0,91. Lalu ada APO 04.02 Maintenance and Understanding of the Enterprise Environment. Maturity index-nya 1,06. Lalu ada APO 04.03 Monitor and Scan the Technology Environment. Maturity index-nya 1,08. APO 04.04 Access the Potential of Emerging Technology and Innovation Ideals. Maturity index-nya 1,06. Lalu APO 04.05 Recommended Improvement Future Initiatives. Maturity index-nya ada 1,09. Lalu yang terakhir APO 04.06 Monitor the Implementation and Use of Innovation. Maturity index-nya 1,08. Untuk total maturity index-nya level domains APO 04 yaitu 6,29 atau 6 total control. Setelah mendapatkan nilai maturity index, semua nilai ditotalkan dan proses untuk perhitungan mencari nilai maturity levelnya seperti pada tabel di atas. Telah ditemukan
Presentasi perhitungan berarti sudah mencapai level F atau fully achieved, yaitu penerapan innovation sudah berhasil dilakukan di UMKM MAM. C. EPO 07 Manager Innovation. Tabel 5 Maturity Level EPO 07. Subdomains EPO 07. Nama kontrol EPO 07.01. Maintenance Educate Profit. Staffing. And Maturity Index-nya 0,85. Subdomains Manager Human Resource, nama kontrol EPO 07.02, Identify Key IT Personals. Maturity Index-nya 0,85, EPO 07.03, Maintenance the Skill Compression of Personals. And Maturity Index-nya 0,87, EPO 0,7.04, Evaluation Implement Performance Job. Maturity Index-nya 0,88, EPO 07.05, Plan and Track the Works of IT and Business Human Resource. Maturity Index-nya 0,87, yang terakhir EPO 07.06, Manager Contact Staff. Maturity Index-nya 0,87. Total Maturity Index-nya 5,19. Maturity Level Domains EPO 07 yaitu 5,19 atau 6. Total Control. Maturity Index-nya 0,86. Setelah mendapatkan nilai Maturity Index, semua nilai ditotalkan dengan proses untuk perhitungan mencari nilai maturity level-nya. Seperti pada tabel di atas, telah ditemukan hasil maturity level untuk domain EPO 07 senilai 0,86 atau senilai 86%. Berdasarkan pada presentasi, perhitungan berarti sudah mencapai level F atau fully achieved, yaitu proses manajemen sumber daya manusia sudah terkelola dengan baik. Lalu yang bagian di BI 08 Manager Knowledge, Table 6, Maturity Level BI 08. Subdomains BI 08 Manager Knowledge, nama kontrol BI 08.01, Network and Facilitation, Knowledge Sharing Culture. Maturity Index-nya 1,82, BI 08.02, Identify and Classify Source of Information. Maturity Index-nya 1,91, BI 08.03, Organize and Contextual Information into Knowledge. Maturity Index-nya 1,71, BI 08.04, Use and Share Knowledge. Maturity Index-nya 1,11, BI 08.05, Evaluation and Rated Information. Maturity Index-nya 1,59. Total Maturity Index 8,17. Maturity Level Domains BI 08 yaitu 8,17 atau 5. Total Control Maturity Index 1,63. Setelah mendapatkan nilai Maturity Index, semua nilai ditotalkan dengan proses untuk perhitungan mencari nilai maturity level-nya. Seperti pada tabel di atas telah ditemukan hasil maturity level untuk domain BI 08 senilai 1,63 atau senilai 163%. Berdasarkan pada presentasi perhitungan berarti sudah mencapai level F atau fully achieved.
yaitu ketersediaan pengetahuan atau informasi yang relevan, terkini, tervalidasi, untuk dapat diandalkan guna mendukung semua kegiatan, proses, dan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan sudah dilaksanakan dengan baik. Di bagian I, DSS 01 Manager Operation, tabel 7 Maturity Level DSS 01, Subdomains DSS 01 Manager Operation, nama kontrolnya DSS 01.01 Perform Operation Product Test. Maturity Index-nya 1,16, DSS 01.02 Manager Out Resource, IT Service-nya Maturity Index-nya 1,31, DSS 01.03 Monitor IT Infrastruktur, Maturity Index-nya 0,82, DSS 01.04 Manager The Environment, Maturity Index-nya 1,12, DSS 01.05 Manager Facilities, Maturity Index-nya 0,96. Total Maturity Index 5,37, Maturity Level Domains DSS 01 yaitu 5,37 atau 5. Total Control Maturity Index-nya 1,07. Setelah mendapatkan nilai Maturity Index, semua nilai ditotalkan dan proses untuk perhitungan mencari nilai maturity level-nya seperti pada tabel di atas telah ditemukan hasil maturity level untuk domain DSS 01 senilai 107 atau senilai 107%. Berdasarkan pada presentasi perhitungan berarti sudah mencapai level F atau fully achieved, yaitu kegiatan dan prosedur operasional yang diperlukan untuk memberikan layanan telah terkelola cukup baik. Yang selanjutnya adalah menentukan tingkat kematangan daripada domain MEA 03, yaitu monitor, evaluate, and assess compliance with external requirements. Setelah mendapatkan nilai maturity index, semua nilai ditotalkan dan proses untuk perhitungan mencari nilai maturity levelnya seperti pada tabel di atas ditemukan hasil maturity level untuk domain MEA 03 senilai 1,57 atau senilai 157%. Jadi dari subdomain MEA 01 ini sampai 04 ditotalkan semua yang hasilnya adalah 6,26, kemudian dibagi 4 menjadi hasilnya 1,57. Nah, ini berdasarkan pada hasil ini, maka MEA 03 sudah mencapai level F atau fully achieved, yaitu dari segi proses TI dan bisnis sudah berjalan sesuai dengan undang-undang dan mematuhi persyaratan pihak eksternal. Lalu kemudian menentukan tingkat maturity level dan nilai ketercapaian. Untuk perhitungan rata-rata maturity level dari ke-6 subdomain yaitu 130% yang didapatkan dari total keseluruhan ini dari EDM04 sampai MEA 03 ini ditotalkan lalu dibagi 6. Itu mendapatkan hasil 130 yang berarti apabila ditinjau dari skala ratingan termasuk ke dalam level F yang menandakan sudah fully achieved. Artinya sudah terdapat pendekatan yang lengkap dan sistematis serta pencapaian yang penuh. Dari segi skala pembulatan indeks pemetaan kondisi capability model adalah perform proses
yang artinya adalah proses dari sistem informasi penjualan UMKM MAM telah berhasil diimplementasikan dan sudah mencapai tujuan perusahaan. Lalu selanjutnya adalah nilai kesenjangan kematangan saat ini. Berdasarkan hasil perhitungan capability level sebelumnya, didapatkan nilai kesenjangan atau gap yang didapatkan dari selisih antara nilai maturity level per domain dengan nilai level yang ditargetkan. Jadi gap ini atau kesenjangan ini didapatkan dari selisih maturity level dengan target level, yang mana contohnya yaitu EDM 04 gapnya adalah 2,38 yang didapatkan dari 4 dikurangi 1,62, lalu domain HAPO 04 yaitu gapnya 295 yang mana didapatkan dari target levelnya 4 dikurangi dengan maturity levelnya 1,05, dan domain HAPO 07 didapatkan gap 3,14 yang didapatkan dari target levelnya 4 dikurangi maturity level 0,86, dan domain BAI 08 target levelnya 4, maturity levelnya 1,63 dan dikurangi menjadi gapnya adalah 2,37, dan domain DSS 01 yang mana targetnya 4 dan maturity levelnya 1,07, maka didapatkan gap atau selisih yaitu 2,93. Dan yang terakhir adalah domain MEA 03 yang didapatkan gap 2,44 yang didapatkan dari target level 4 dikurangi maturity level 1,67. Lalu selanjutnya adalah analisis data, di mana dari hasil perhitungan gap atau kesenjangan diketahui bahwa untuk semua domain belum mencapai target level yang diharapkan. Hasil analisis domain menunjukkan bahwa SDM, kemampuan TI baik proses dan teknologi itu mendapatkan maturity level sebesar 1,67 yang artinya sudah hampir sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu yang kedua, inovasi terkait pelayanan dan penyesuaian kebutuhan sistem dan teknologi itu mendapatkan maturity level sebesar 1,05 yang mana artinya belum sepenuhnya bisa diterapkan oleh UMKM MAM. Kemudian untuk manajemen sumber daya manusia di lingkungan UMKM MAM itu mendapatkan maturity level sebesar 0,86 yang artinya hampir sepenuhnya optimal sesuai dengan misi perusahaan. Lalu untuk pengetahuan yang dibutuhkan semua elemen itu mendapatkan maturity level 1,63 yang mana artinya hampir sepenuhnya tersampaikan. Namun hal penting seperti tata cara penggunaan aplikasi masih belum tersedia. Kemudian servis yang dilakukan UMKM MAM kepada konsumen yang mendapatkan maturity level sebesar 1,07 itu artinya sudah terkelola dengan baik, namun perlu adanya peningkatan agar kinerja perusahaan semakin tinggi. Dan yang terakhir, dalam hal kepatuhan perusahaan itu mendapatkan nilai maturity level 1,57 yang artinya sudah mematuhi baik untuk undang-undang maupun persyaratan eksternal.
tapi masih perlu ditingkatkan kembali baik dengan adanya komunikasi jelas antara pihak eksternal dan internal. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan untuk kesimpulan karena tadi materi sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini terdapat 3 poin yang dimana poin pertama itu berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada audit sistem informasi penjualan UMKM MAM menggunakan semua domain belum mencapai target level yang diharapkan. Poin kedua, untuk perhitungan rata-rata maturity level dari ke-6 subdomain yaitu 1,30 atau 130%, dimana jika dilihat dari skala peratingan termasuk ke dalam level F dan dari skala pembuatan indeks pemetaan, kondisi capability model ada di level 1. Dan poin terakhir, perusahaan harus bisa lebih terbuka terhadap masukan inovasi yang diberikan semua elemen untuk kemajuan perusahaan. Perlu adanya komunikasi yang jelas antar konsumen dan perusahaan agar tidak ada kesalahan saat terjadi proses transaksi penjualan. Oke, mungkin sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.